Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Devi Putri Natasha Sumule, NIM 182314029, dari Prodi Ekonomi, Angkatan 2018, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang perkembangan industri di Indonesia dalam lingkup makro. Pada pembahasan kali ini, saya mengambil topik tentang industri pariwisata Indonesia. Di akhir tahun 2019 dan sepanjang tahun 2020 merupakan tahun yang sangat berat bagi negara-negara di dunia, khususnya bagi negara Indonesia. Keadaan yang sangat berat ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang menyerang seluruh dunia, membuat keberadaan di berbagai sektor negara-negara menjadi terganggu, sehingga berimbas juga untuk Indonesia. Bagi Indonesia, sektor yang paling merasakan dampak dari pandemi ini yaitu sektor ekonomi. Perekonomian Indonesia menjadi lesu, bahkan mengalami resesi, sehingga pada tahun 2021 akan membutuhkan lebih banyak kerja keras untuk mengembalikan pertumbuhannya. Tak hanya itu, efek domino yang diberikan juga berdampak kepada sektor kesehatan, transportasi, keuangan, sosial, dan sektor-sektor lainnya. Sehingga pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan perekonomian dalam lingkup makro mengenai industri pariwisata Indonesia. Terdapat beberapa poin mengenai topik pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu definisi industri pariwisata, mencakup pengertian, keunikan, serta ruang lingkupnya. Kemudian yang kedua, perkembangan terkini industri pariwisata Indonesia. Yang ketiga, tantangan saat ini. Yang keempat, yaitu prospek, termasuk dengan saran atau solusi untuk masa depan. Dan yang terakhir, yaitu penutup. Penjelasan mengenai perkembangan industri pariwisata Indonesia akan saya mulai dengan definisi atau pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan industri pariwisata. Yang pertama, yaitu menurut Undang-Undang tentang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Kemudian yang kedua, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan KBBI. Industri pariwisata adalah usaha di bidang pariwisata seperti hotel, biro perjalanan, dan restoran. Kemudian yang terakhir yaitu pengertian industri pariwisata secara umum. Industri pariwisata dapat diartikan sebagai sehimpunan bidang usaha yang menghasilkan berbagai jasa dan barang yang dibutuhkan oleh mereka yang melakukan perjalanan wisata. Selanjutnya yaitu mengenai keunikan industri pariwisata. Yang pertama, industri pariwisata sebagai leading sector. Industri dapat dikatakan sebagai sektor pemimpin atau leading sector, yaitu pembangunan industri dapat memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya, seperti sektor perdagangan, pertanian, ataupun sektor jasa. Pariwisata menjadi andalan baru bagi pemerintah dalam memberikan pemasukan negara. Pariwisata menjadi salah satu leading sektor karena mampu menjadi penggerak perekonomian di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan pariwisata dapat meningkatkan pendapatan devisa, menciptakan lapangan kerja, merangsang pertumbuhan industri pariwisata. Oleh karena itu, dapat memicu pertumbuhan ekonomi. Terlebih lagi, dapat mendorong di berbagai negara untuk mengembangkan sektor pariwisata. Penetapan pariwisata sebagai leading sektor menjadikan sektor pariwisata sebagai andalan dalam memperoleh devisa yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Keunikan industri pariwisata atau sektor pariwisata di Indonesia yang kedua, yaitu industri pariwisata sebagai penyumbang devisa terbesar ketiga di Indonesia. Sektor pariwisata menjadi salah satu penyumbang devisa nasional terbesar ketiga setelah ekspor minyak kelapa sawit dan batu bara. Pengelolaan sektor pariwisata pun terus dikembangkan oleh pemerintah. Berbagai kebijakan dilakukan untuk membuat pariwisata Indonesia lebih maju dan dikenal di mata dunia. Sektor pariwisata yang dikelola dengan baik dapat menjadi country branding dan meningkatkan penerimaan devisa serta dapat menarik pergerakan sektor lainnya. Berkembangnya sektor pariwisata dapat ditunjukkan melalui beberapa indikator, yaitu penerimaan devisa dan jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Indonesia. Jumlah penerimaan devisa dari sektor pariwisata digunakan untuk mengukur kontribusi sektor pariwisata terhadap devisa nasional. Devisa yang dimaksud didapat dan dicatat dari pengeluaran wisatawan yang berwisata ke destinasi di negara Indonesia. Kemudian, keunikan ketiga dari industri pariwisata atau sektor pariwisata di Indonesia, yaitu sektor pariwisata mencatat prestasi sebagai pertumbuhan tertinggi ke-9 di dunia. Pariwisata Indonesia pada tahun 2018 berhasil tercatat sebagai sektor dengan pertumbuhan tertinggi, yaitu ke-9 di dunia, peringkat 3 di Asia, dan nomor 1 di kawasan Asia Tenggara menurut The World Travel and Tourism Council atau WTTC. Selain itu, berdasarkan laporan The Travel and Tourism Competitiveness Report pada World Economic Forum, pada tahun 2019, peringkat indeks daya saing pariwisata di Indonesia di dunia naik dari 42 peringkat di tahun 2017 menjadi peringkat ke-40 di tahun 2019 dari 140 negara. Keunikan yang terakhir dari industri pariwisata atau sektor pariwisata di Indonesia, yaitu Indonesia memiliki destinasi wisata yang beragam dan menarik. Sebagai tempat dan tujuan wisata, Indonesia memiliki keunikan tersendiri di dalamnya. Keunikan alam dan budaya, serta adat istiadat di Indonesia memiliki daya tarik yang dapat membuat wisatawan berdecak kagum. Kekaguman atas flora dan fauna, alam, lokasi, serta masyarakat Nusantara. Arif Yahya, selaku mantan Menteri Pariwisata Indonesia, mengatakan, pariwisata di Indonesia memiliki keunikan. Beliau mengatakan, pariwisata berbeda dari industri yang lainnya. Jika industri seperti tambang dan minyak terus dieksploitasi, maka akan semakin habis. Namun, jika pariwisata semakin dieksploitasi, pariwisata itu semakin meluas. Selain itu, pariwisata merupakan penghasil devisa karena meskipun diekspor, barang itu tidak pergi kemana-mana. Selanjutnya, semakin digali dan dimanfaatkan, pariwisata itu akan semakin lestari. Selanjutnya, ruang lingkup industri pariwisata. Menurut UNWTO atau United Nations World Tourism Organization, dalam The International Recommendations for Tourism Statistics 2008, industri pariwisata meliputi akomodasi untuk pengunjung, kegiatan layanan makanan dan minuman, angkutan penumpang, agen perjalanan wisata dan kegiatan reservasi lainnya, kegiatan budaya, serta kegiatan olahraga dan hiburan. Selanjutnya, bagian-bagian yang termasuk di dalam ruang lingkup industri pariwisata. Yang pertama yaitu akomodasi.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yang dimaksud dengan akomodasi ialah sesuatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya, tempat menginap atau tempat tinggal sementara bagi orang yang bepergian. Secara umum, pengertian akomodasi dalam pariwisata adalah suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus dan setiap orang dapat menginap, makan, serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran. Contoh dari akomodasi ini adalah penginapan atau homestay, hotel, motel, resort, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada transportasi. Secara umum, pengertian transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Secara khusus, pengertian transportasi dalam pariwisata adalah sarana atau alat untuk mencapai tujuan wisata, dan juga sarana pergerakan di tempat tujuan wisata. Contoh dari transportasi ini yaitu seperti mobil atau bus, pesawat udara, kereta api, kapal pesiar, sepeda, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu restoran. Restoran adalah salah satu jenis usaha pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan penyimpanan, penyajian, dan penjualan makanan dan minuman di tempat usahanya untuk umum, serta memenuhi kebutuhan ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan. Yang paling diperhatikan dalam bidang restoran yaitu pada kualitas pelayanan, baik dari jenis makanan maupun teknik pelayanannya. Di samping itu, dari segi kandungan gizi, kesehatan makanan, dan lingkungan restoran, serta penemuan makanan-makanan baru dan tradisional, baik resep, bahan, maupun penyajiannya yang bias dikembangkan secara nasional, regional, bahkan internasional. Biro Perjalanan adalah salah satu usaha yang menyediakan jasa perencanaan perjalanan wisata dan penyelenggaraan wisata, termasuk seperti pemesanan tiket, akomodasi, serta pengurusan dokumen perjalanan. Toko souvenir adalah toko yang jenis usahanya adalah menjual cenderamata dan berbagai macam jenis barang hasil kerajinan budaya daerah tertentu. Biasa disebut juga dengan toko cenderamata. Money changer adalah jasa penukaran atau tempat jual beli resmi mata uang asing. Kehadiran money changer membantu mereka yang ingin bepergian ke luar negeri untuk menyamakan mata uang dan membantu para turis internasional yang ingin menukarkan uang dari negara asal mereka dengan rupiah. Selanjutnya ada fasilitas rekreasi, yaitu meliputi pengembangan dan pemanfaatan taman-taman negara, tempat perkemahan atau camping ground, ruang konser, teater, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada atraksi wisata, meliputi taman-taman bertema, museum-museum, hutan lindung, agrowisata, keajaiban alam, kegiatan seni dan budaya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita masuk ke dalam perkembangan terkini industri pariwisata di Indonesia. Berikut adalah data dari BPS mengenai kunjungan bulanan wisatawan mancanegara pada tahun 2020 dan tahun 2019 di Indonesia. Kunjungan Wisman ke Indonesia melalui seluruh pintu masuk tahun 2020 berjumlah 4.052.923 kunjungan atau mengalami penurunan sebesar 74,84% dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah sebanyak 16.108.600 kunjungan.
Kunjungan Wisman pada 3 pintu besar dari 26 pintu masuk utama tahun 2020 dibandingkan bulan Desember 2019, yaitu Ngurah Rai mengalami penurunan sebesar 83,02%, Soekarno-Hatta mengalami penurunan sebesar 82,01%, serta Batam mengalami penurunan sebesar 84,84%. Berdasarkan kebangsaan, jumlah kunjungan Wisman tahun 2020 di seluruh pintu masuk tercatat jumlah kunjungan tertinggi yaitu Timor Leste sejumlah 994.590 kunjungan. Malaysia sejumlah 980.118 kunjungan. Singapura sejumlah 280.492 kunjungan. Australian 256.291.000 kunjungan dan Tiongkok sejumlah 239.760. Berikut adalah infografis yang dilansir dari laman Kemenparekraf mengenai perkembangan Wisman per Desember tahun 2020. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada Desember tahun 2019 mencapai 1,38 juta kunjungan. Namun, pada tahun 2020 mengalami kemerosotan hingga 88,08% akibat pandemi COVID-19, sehingga jumlah kunjungan hanya sebanyak 164,09 ribu kunjungan. Jumlah kumulatif wisatawan mancanegara Indonesia pada tahun 2019 sebanyak 16,11 juta kunjungan. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 75,03%. Sehingga jumlah kumulatif wisatawan mancanegara pada tahun 2020 hanya sebesar 4.002 kunjungan. Kedatangan wisatawan mancanegara menurut jenis kelamin juga terlihat dari didominasinya pria daripada wanita yang datang mengunjungi Indonesia dari luar negeri. Selanjutnya, kedatangan wisatawan mancanegara berdasarkan usia. Terlihat dari gambar, usia yang paling banyak yaitu berada pada kisaran 25 tahun sampai 34 tahun dengan persentase sebanyak 34,04%. Kemudian disusul dengan usia 35 sampai 44 tahun dengan persentase sebesar 25,85%. Kemudian disusul lagi dengan usia 45 sampai 54 tahun dengan jumlah persentase 17,32%. Untuk jumlah wisatawan mancanegara yang berusia kurang dari 25 tahun sebanyak 14,29%. Kemudian peringkat kedua terendah yaitu berusia sekitar 55 sampai 64 tahun dengan persentase sebesar 6,86%, dan yang terakhir usia yang sudah lanjut atau yang lebih dari 64 tahun itu sebesar 1,81%. Selanjutnya, kedatangan wisatawan mancanegara menurut kebangsaan. Negara yang paling banyak mengunjungi Indonesia pada tahun 2020 yaitu berasal dari negara Timor Leste dengan jumlah persentase sebesar 49,42%, disusul dengan Malaysia sebesar 28,19%, kemudian Tiongkok 4,34%, kemudian negara Rusia 2,59%, dan yang terakhir berasal dari negara Belanda dengan persentase sebesar 2,07%.
Kedatangan wisatawan mancanegara berdasarkan pintu masuk. 58,51% adalah yang paling tinggi, yaitu melalui jalur darat. Kemudian disusul dengan jalur laut, yaitu sebesar 27,11%. Kemudian yang terakhir, yaitu jalur udara atau penerbangan, sebesar 14,38%. Yang terakhir, kedatangan wisatawan mancanegara berdasarkan metode pencatatan. Yang paling banyak yaitu berdasarkan mobile positioning data sebanyak 85,23% dan pencatatan imigrasi sebesar 14,77%. Kunjungan Wisman ke Indonesia melalui seluruh pintu masuk bulan April 2021 berjumlah 127.512.000 kunjungan, atau mengalami penurunan sebesar 19,33% dibandingkan bulan April pada tahun 2020 yang berjumlah 158.066.000 kunjungan. Berdasarkan kebangsaan, jumlah kunjungan Wisman bulan April 2021 di seluruh pintu masuk tercatat jumlah kunjungan tertinggi, yaitu yang pertama Timor Leste dengan jumlah 56.808 kunjungan, yang kedua Malaysia 39.479 kunjungan, yang ketiga Tiongkok sejumlah 9.879 kunjungan, yang keempat Singapura 2.784 kunjungan, dan Papua Nugini sejumlah 2.417 kunjungan. Sedangkan jumlah pertumbuhan Wisman bulan April 2021 di seluruh pintu masuk jika dibandingkan dengan bulan April 2020 mengalami penurunan di seluruh kebangsaan. Tercatat kebangsaan yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu Perancis sebesar 6.257,14%, yang kedua Jerman 1.729,17%, yang ketiga Afrika Selatan sebesar 714,29%, yang terakhir yang keempat Meksiko dan Selandia Baru sebesar 700%. Jumlah kunjungan dan pertumbuhan Wisman pada 3 pintu besar dari 25 pintu masuk utama pada bulan April 2021 dibandingkan bulan April 2020 yaitu yang pertama Ngurah Rai sejumlah 9 kunjungan mengalami penurunan sebesar 96,70%. Yang kedua Soekarno-Hatta sejumlah 15.518 kunjungan mengalami peningkatan sebesar 3.597,14%. Yang terakhir, Batam sejumlah 208 kunjungan mengalami penurunan sebesar 9,57%. Selanjutnya terkait dengan penerimaan devisa pariwisata Indonesia pada tahun 2018 hingga pada tahun 2021 menurut proyeksi. Dilansir dari data Kemenparekraf, pada tahun 2018 devisa pariwisata Indonesia mencapai 270 triliun dan pada tahun 2019 mencapai sebesar 280 triliun rupiah. Namun pada tahun 2020 devisa dari sektor pariwisata hanya mencapai sebesar 51,2 triliun. Penyusutan penerimaan devisa sektor pariwisata ini menyusut sebesar hampir 80% akibat pandemi COVID-19. Hal ini juga disebabkan karena anjloknya kunjungan wisatawan mancanegara dari 11,6 juta pada tahun 2019 menjadi hanya 4,05 juta di tahun 2020. Proyeksi penerimaan devisa pariwisata pada tahun 2021 awalnya ditargetkan bisa tembus
4,8 sampai 8,5 miliar US dollar. Namun, besaran tersebut direvisi menjadi kisaran sebesar 0,3 sampai 0,41 miliar US dollar atau setara dengan 4 sampai 6 triliun. Selanjutnya yaitu tantangan di industri pariwisata. Yang pertama, banyak transportasi dan destinasi pariwisata yang tutup. Menyebarnya pandemi ke berbagai negara di dunia secara langsung sangat berdampak terhadap semua sektor ekonomi. Salah satu sektor yang terdampak secara besar-besaran adalah sektor pariwisata. Hal ini disebabkan karena banyak negara menutup bandara dan destinasi pariwisata sebagai langkah untuk mencegah penyebaran virus. Tantangan industri pariwisata yang kedua yaitu beradaptasi di era new normal dengan penerapan protokol kesehatan. Pada tanggal 22 Juni tahun 2020, pemerintah melalui keputusan Menteri Kesehatan mengesahkan peraturan mengenai protokol kesehatan khusus sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang disusun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf beserta stakeholder dan kementerian terkait. Isinya mengenai protokol kesehatan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang berlandaskan atas 3 isu utama, yaitu kebersihan, kesehatan, dan keamanan. Secara definisi, pariwisata new normal kurang lebih bermakna kondisi di mana sektor pariwisata menerapkan tatanan baru untuk beradaptasi dengan COVID-19. Persiapan pariwisata dalam memasuki era new normal dinyatakan Menparekraf pada 28 Mei 2020 dengan melalui 3 tahap, yaitu pembuatan SOP di berbagai bidang seperti destinasi, hotel dan restoran, simulasi, dan terakhir berupa sosialisasi dan uji coba, di mana nantinya untuk penerapan akan dilakukan di daerah-daerah yang siap seperti Bali. Tantangan yang ketiga yaitu ada 1.674 hotel dan 500 restoran di Indonesia berhenti beroperasi. Menyebarnya COVID-19 tersebut selain berpengaruh terhadap penerimaan devisa, juga menyebabkan ribuan hotel, ratusan restoran, dan agen travel gulung tikar di masa pandemi. Penghimpunan Hotel dan Restoran Indonesia menyebutkan hingga April, sebanyak 1.674 hotel dan 500 restoran di Indonesia sudah mulai berhenti beroperasi. Beberapa daerah di Indonesia dengan pemasukan utama berasal dari sektor pariwisata mengalami kerugian besar. Contohnya adalah Bali, yang dilaporkan memiliki kerugian hingga 9 triliun setiap bulannya. Indonesia diperkirakan kehilangan devisa sebesar 14,5 sampai 15,8 miliar dolar AS karena adanya penurunan kunjungan wisatawan mancanegara. Wamenparekraf menyatakan bahwa tantangan dari perkembangan pariwisata di era pandemi adalah adanya perubahan dari market demand yang perlu untuk diantisipasi dan dihadapi, serta kompetisi di tiap destinasi wisata. Era pandemi membuat preferensi berwisata menjadi berubah, sehingga hal ini perlu untuk diperhatikan dan diantisipasi. Selanjutnya, wisata virtual yang menyuguhkan pengalaman virtual dan realitas virtual yang berkembang pesat jelas menjadi tantangan baru bagi pariwisata Indonesia. Tantangan yang tentu juga membawa peluang baru di sana. Wisata virtual tidak saja membawa implikasi pada meningkatnya pengalaman orang dalam berwisata. Melakukan hal yang mustahil bisa dilakukan di dunia fisik, tapi juga pertimbangan biaya bakal menjadi alasan orang melakukan itu. Bisa dibayangkan bagaimana jika nanti orang-orang lebih suka berwisata virtual ketimbang fisik, atau setidaknya banyak yang mengurangi wisata fisik dengan pertimbangan biaya. Ini yang harus dijawab dan dicermati karena devisa pariwisata mengalir lantaran kunjungan fisik.
Belum lagi penghidupan bagi masyarakat di sekitar destinasi wisata yang biasanya mendapatkan keuntungan dari belanja para turis, baik ketika mereka makan, menginap, beli baju, atau pakaian, hingga membeli gelang yang harganya hanya 5 ribuan rupiah. Ini bentuk disrupsi lain akibat perkembangan teknologi, selain vintage di industri keuangan, layanan online angkutan di industri transportasi, marketplace yang memanjakan orang berbelanja dari rumah dan melumpuhkan toko offline, serta banyak lagi. Tantangan-tantangan inilah yang harus segera dipelajari dan dijawab oleh para pelaku industri pariwisata di Indonesia, juga oleh pemerintah, demi menjaga salah satu pundi devisa, selain mata pencaharian bagi warga, UMKM, dan bisnis lokal di sekitar tujuan wisata. Untuk membangkitkan sektor pariwisata tahun 2021, pemerintah Kemenparekraf memiliki program untuk membangkitkan pariwisata nasional, yaitu dengan 3 pilar Kemenparekraf. Yang pertama, yaitu inovasi. Inovasi dengan pendekatan Big Data. Selain pendekatan Big Data, lebih tepatnya pada pilar inovasi ini, pemanfaatan digital untuk promosi yang lebih efisien, personalized, dan juga lebih segmented ke depannya. Target tahun 2021, wisatawan domestik dan juga generasi milenial. Kemenparekraf juga bekerja sama dengan Menpora untuk mengadakan sport tourism. Pilar yang kedua yaitu adaptasi. Selain inovasi, ada juga yang namanya adaptasi, yaitu dengan melakukan penerapan protokol kesehatan CHSE, Clean, Health, Safety, and Environment Sustainability. Dari penerapan CHSE ini, pemerintah juga ternyata telah menjalankan program yang sudah dilakukan sejak tahun 2020 dengan mengadakan e-hack. E-hack adalah kartu kewaspadaan kesehatan yang merupakan kartu elektronik versi modern dari kartu manual yang digunakan sebelumnya. Kartu ini digunakan apabila seseorang ingin pergi ke suatu tempat atau baru tiba di suatu tempat, maka harus mengisi kartu ini di tempat pergi maupun tibanya. Fungsinya agar pemerintah dapat memantau serta mengontrol kegiatan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Di samping itu, vaksinasi COVID-19 bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif juga telah dimulai oleh Kemenparekraf. Yang ketiga yaitu kolaborasi. Dalam hal ini, Kemenparekraf akan berkolaborasi dengan semua pihak stakeholder, khususnya di industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Kolaborasi ini dilakukan untuk penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya. Hampir 49 juta lapangan kerja yang tercipta di tahun 2020. Kemenparekraf berharap ada peningkatan penciptaan lapangan kerja baru untuk sektor pariwisata Indonesia pada tahun 2021. Pemerintah juga telah menetapkan 10 destinasi pariwisata prioritas Indonesia. Pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, program pengembangan 10 destinasi prioritas dan 5 destinasi super prioritas tetap menjadi fokus pemerintah. 10 destinasi pariwisata prioritas yaitu terdiri dari wisata Danau Toba, Tanjung Kelayang, Mandalika, Wakatobi, Pulau Morotai, Kepulauan Seribu, Tanjung Lesung, Candi Borobudur, Bromo Tengger Semeru, dan Pulau Komodo. Selanjutnya, 5 destinasi wisata super prioritas. Destinasi wisata super prioritas merupakan bagian dari program 10 Bali Baru yang dicanangkan pemerintah. Nantinya, destinasi-destinasi tersebut tak hanya dapat menjadi daya tarik wisatawan saja, namun juga menumbuhkan ekonomi kreatif yang bisa dinikmati warga setempat. Adapun 5 destinasi wisata super prioritas, yang pertama adalah Candi Borobudur, Labuan Bajo, Danau Toba,
Mandalika, dan Likupang. Secara umum, industri pariwisata adalah sekumpulan usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa yang dapat dinikmati oleh wisatawan dalam satu kunjungan pariwisata. Keunikan yang beragam serta menarik yang dimiliki oleh industri atau sektor pariwisata di Indonesia menjadi daya tarik yang sangat kuat bagi wisatawan mancanegara, sehingga banyak wisman yang setiap tahun datang berkunjung ke Indonesia. Tantangan yang sangat berpengaruh pada sektor pariwisata saat ini adalah pandemi yang masih belum terselesaikan oleh pemerintah. Akibat pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia, sektor pariwisata terkena imbasnya, sehingga mengalami penurunan jumlah wisman yang sangat drastis pada tahun 2020. Solusi-solusi dari setiap permasalahan diharapkan dapat membawa perubahan yang baik bagi perekonomian Indonesia, khususnya bagi sektor pariwisata sebagai leading sektor. Program yang telah dicanangkan pemerintah terlebih dahulu ditetapkan dengan memperhatikan situasi pandemi saat ini. 10 destinasi pariwisata prioritas pemerintah diharapkan menjadi penunjang pemulihan sektor pariwisata pada tahun 2021, khususnya pada 5 destinasi super prioritas Indonesia. Optimistis kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif kini makin menguat seiring program vaksinasi COVID-19 dan berbagai kebijakan pemerintah terkait sektor tersebut. Untuk itu, pemerintah memiliki tugas untuk membangkitkan kembali trust masyarakat agar ingin kembali berwisata di era new normal ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih.